Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan duluni ala qabriha. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Arti kalimat duluni ala qabriha, beritahukan kepadaku di mana kuburnya, kubur seorang wanita ini. Ini hadis tentunya diceritakan oleh Abu Hurairah. Dulu ada seorang wanita yang dikenal dengan Ummu Mihjan atau Ummu Mihjanah, imra'ah sauda, perempuan yang kulitnya berwarna hitam, artinya orang hitam. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Ummu Mihjan namanya tidak dikenal, nasabnya enggak terkenal, enggak ada, enggak disebutkan, keturunannya tidak ada juga, namanya hanya disebut di hadis ini saja. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang Ummu Mihjan kecuali hadis ini. Kerjaan Ummu Mihjan, setelah usai sholat isya, beliau masuk ke masjid, terus takumu tanziful masjid, dia bersihin tuh masjid. Setelah itu dia pulang. Sekali waktu Nabi Muhammad memperhatikan, malam kok nggak kelihatan lagi Ummu Mihjan. Ditanya, kemana Ummu Mihjan? Para sahabat bilang, matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih ketahu sama saya? Diam-diam kalian sholatkan, dia kalian kuburkan. Kenapa? Ya Rasulullah, Ummu Mihjan, hanya seorang Ummu Mihjan, nasabnya tidak ada, keturunannya tidak ada, kerjaannya yang paling menonjol hanya bersihin masjid ya Rasul. Masa orang seperti ini meninggal diberitahukan kepadamu ya Rasul? Ternyata Rasulullah sedikit kecewa. Dia ucapkan, duluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Berangkat Ummu, sahabat ngasih tahu, ini ya Rasulullah. Rasulullah sholat di atas kuburannya. Ada yang mengatakan Rasulullah berdoa di atas kuburnya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Dia bilang, sungguh di dalam kubur ini terdapat kegelapan. Alhamdulillah berkat doa-doaku, kuburnya saat ini terang benderang dan penuh cahaya serta luas, berkat doa Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak berpanjang lebar, kita juga harus mengucapkan duluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Siapa yang kita cari? Seperti sahibul haul, Syarifah Fatmah binti Hasan Ibn Muhsin Ibn Abdullah Ibn Muhsin. Kenapa? Yang pertama, sahibul haul, nasabnya tidak kita ragukan, menyambung sampai junjungan kita Nabi Muhammad. Kalau Ummu Mihjan yang tidak punya nasab dicari kuburnya oleh Nabi, bagaimana dengan Syarifah Fatmah yang menyambung sampai kepada Fatimah Zahra, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau Rasul bilang duluni ala qabriha untuk Ummu Mihjan, padahal pekerjaannya hanya membersihkan masjid, bagaimana kita tidak mengatakan duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya Syarifah Fatmah. Kenapa? Beliau bukan hanya membersihkan masjid, tetapi membangun masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, bahkan membersihkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membersihkan masjid, tapi membersihkan hati umat Rasulullah dari kebodohan, dari kebencian, dari kedengkian, dari kemusyrikan. Dibersihkan oleh Syarifah Fatmah melalui anak-anaknya yang insya Allah Allah selalu berikan panjang umur. Amin. Bagaimana tidak kita katakan duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Kalau Rasulullah berkata duluni ala qabriha untuk Ummu Mihjan yang tidak punya keturunan, setelah meninggal terputus, bagaimana tidak kita katakan
duluni ala gabriha untuk Syarifah Fatmah, karena beliau meninggalkan keturunan yang saleh dan salehah, bahkan cucu-cucunya pun luar biasa. Padahal ini adalah yang dikatakan oleh Allah, nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini adalah athar daripada Syarifah. Oleh karena itu kita akan katakan duluni ala gabriha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad